Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali pada topik selanjutnya yang akan kita bahas pada perbankan syariah, ekonomi syariah. Di sini saya melanjutkan teori kemarin yaitu sekarang maksudnya itu peran strategis Bank Indonesia dalam perbankan syariah. Nah, Bank Indonesia disebut BI memiliki tugas utama menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, BI turut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, mampu tumbuh dengan sehat, stabil, dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar. Nah, seiring tingginya jumlah penduduk muslim, berkembangnya UMKM serta meningkatnya demand masyarakat terhadap produk keuangan halal. Namun, tanpa campur tangan dan inisiatif dari Bank Indonesia, perkembangan sektor ini akan berjalan lambat dan tidak stabil. Melalui berbagai kebijakan, regulasi, program edukasi, serta dukungan teknis, Bank Indonesia berusaha memperkuat fondasi perbankan syariah agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Yang kedua, kita bahas ini definisi perbankan syariah. Nah, dalam dokumen BI menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu larangan riba atau bunga. Nah, segala bentuk tambahan yang diperoleh tanpa proses usaha dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan kedua adalah larangan gharar atau ketidakjelasan. Nah, ini akan harus jelas, transparan, dan tidak ambigu. Ketiga adalah larangan masir atau disebut judi atau spekulasi. Nah, untuk ini produk perbankan tidak boleh mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Sebaliknya, perbankan syariah mengedepankan prinsip. Yang pertama ada prinsip keadilan atau disebut fairness. Kedua itu keseimbangan atau balance. Yang ketiga itu kesejahteraan sosial atau social welfare. Nah, dasar inilah yang menjadi pedoman Bank Indonesia ketika menyusun berbagai inisiatif pengembangan industri perbankan syariah. Yang ketiga ini ada regulasi Bank Indonesia sebagai fondasi utama. Regulasi adalah langkah pertama yang sangat penting. Tanpa aturan yang jelas, tanpa aturan jelas, sistem perbankan tidak akan dapat beroperasi dengan baik. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait. Pertama itu ada standar akuntansi syariah. Nah, untuk standar akuntansi syariah, agar laporan keuangan bank syariah seragam dan dapat dibandingkan, BI bekerjasama dengan DSN MUI dan IAI dalam menyusun standar akuntansi syariah. Ini memastikan pertama ada pencatatan aset, kedua itu kewajiban, ketiga itu ada pendapatan, dan keempat ada pembayaran syariah sesuai prinsip syariah. B. Pengawasan bank syariah. BI memperketat mekanisme pengawasan seperti 1. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Kedua itu monitoring rasio pembiayaan. Ketiga itu evaluasi penerapan prinsip kehati-hatian atau disebut prudential principles. Keempat itu ada pengawasan kepatuhan syariah atau syariah compliance. Dan ketiga dan selanjutnya itu pengaturan produk keuangan. Nah, setiap produk syariah seperti mudharabah atau musyarakah, murabahah dan ijarah dan wakalah ini harus memenuhi standar syariah dan regulasi operasional yang diterbitkan BI. Keseluruhan regulasi ini bertujuan menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Tanpa regulasi yang kuat, bank syariah tidak dapat berkembang optimal. Keempat, inisiatif pemasaran dan sosialisasi perbankan syariah. Salah satu penyebab pertumbuhan perbankan syariah tidak secepat bank konvensional adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat. Karena itu, BI mengambil langkah strategis berupa kampanye edukasi. BI menyelenggarakan kegiatan seperti seminar dan webinar syariah, kampanye publik,
workshop di kampus dan komunitas. Dan terakhir ini konten edukasi di media sosial. Tujuannya bukan hanya memperkenalkan bank syariah, tetapi menjawab berbagai mitos dan salah paham yang sering muncul. Misalnya, keyakinan bahwa bank syariah itu sama saja dengan baik konvensional. B. Promosi produk. BI juga melakukan kolaborasi dengan bank-bank syariah untuk mempromosikan produk seperti ada tabungan syariah, pembiayaan UMKM, pembiayaan kepemilikan rumah atau disebut KPR syariah. Terakhir itu ada kartu pembiayaan syariah. Promosi ini penting agar masyarakat mengetahui keunggulan produk syariah yang lebih etis, adil dan tidak berbasis bunga. Kelima ada peningkatan infrastruktur keuangan syariah. Agar layanan bank syariah modern dan mudah diakses, BI mengembangkan berbagai infrastruktur digital dan teknologi. Inisiatif ini mencakup ada sistem pembayaran syariah. Nah, integrasi layanan syariah itu dengan kris syariah, sistem clearing syariah, kartu debit syariah. Nah, teknologi ini mempermudah transaksi, meningkatkan inklusi keuangan, dan membuka akses bank syariah ke segmen digital. B itu pengembangan teknologi informasi. BI mendorong bank syariah berinvestasi dalam pertama ada mobile banking syariah, yang kedua ada internet banking syariah, ketiga ada core banking system yang sesuai syariah, yang terakhir ada keamanan cyber untuk melindungi data nasabah. Infrastruktur ini penting agar bank syariah dapat mengelola dana dan likuiditas secara efisien. Yang keenam ada kolaborasi dengan lembaga keuangan lain. Nah, Bank Indonesia menyadari bahwa perbankan syariah tidak bisa tumbuh sendiri, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti bank konvensional yang membuka unit syariah. Kedua itu lembaga keuangan non-bank, fintech syariah, BMT dan koperasi syariah, dan terakhir ini perusahaan asuransi syariah. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jaringan layanan perbankan syariah, meningkatkan akses masyarakat, dan menciptakan inovasi produk baru. Contohnya, sinergi antar bank syariah dan fintech untuk pembiayaan UMKM. Kerjasama bank syariah dengan lembaga asuransi syariah atau disebut takaful. Sinergi dengan OJK dalam pengawasan syariah terpadu. Ketujuh ada pendidikan dan pelatihan SDM perbankan syariah. Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan industri perbankan syariah. Bank Indonesia mengadakan program pendidikan berupa pelatihan bagi karyawan bank syariah, sertifikat keuangan syariah, pengembangan kurikulum keuangan syariah di kampus, dan terakhir pelatihan regulasi dan pengawasan syariah bagi auditor dan konsultan. Tujuannya menciptakan tenaga kerja yang pertama memahami prinsip syariah, kedua menguasai produk keuangan modern, ketiga memiliki kompetensi analisis dan manajemen risiko. Tanpa SDM yang baik, bank syariah sulit tumbuh karena produk syariah jauh lebih kompleks dibanding produk perbankan konvensional. Kedelapan ada dukungan khusus untuk UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, namun UMKM sering kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank karena Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk menyediakan pembiayaan mikro berbasis mudharabah dan musyarakah. Kedua itu mendampingi UMKM melalui pelatihan manajemen. Ketiga itu memberikan akses pembiayaan dengan skema yang lebih adil dan tidak memberatkan. Program ini sangat penting karena integrasi UMKM ke dalam ekosistem keuangan syariah akan memperluas basis nasabah bank syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Ke-9, tantangan pertumbuhan perbankan syariah. Meskipun berbagai inisiatif sudah dijalankan, industri perbankan syariah masih menghadapi beberapa hambatan penting. Itu seperti pertama, itu persaingan dengan bank konvensional. Nah, bank konvensional memiliki pertama ada modal lebih besar, jaringan lebih luas, produk lebih bervariasi, terakhir ada teknologi lebih maju. Bank syariah harus bekerja ekstra untuk mengejar ketinggalan ini. B itu kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat masih belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Kedua itu manfaat produk syariah. Ketiga itu konsep akad syariah.
Percaya itu skala industri masih kecil. Market share bank syariah masih di bawah 10% dari total perbankan nasional. Ini membuat daya saingnya lebih rendah. Dia itu produk dan inovasi masih terbatas. Dibandingkan bank konvensional, inovasi produk syariah masih lebih lambat. Oleh karena itu, mengatasi tantangan ini sangat penting agar industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan. Untuk kesimpulan pada materi kali ini tuh secara keseluruhan, inisiatif Bank Indonesia sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan dukungan regulasi yang kuat, edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur, kolaborasi antar lembaga, pengembangan SDM, serta perhatian terhadap UMKM. Industri perbankan syariah diharapkan mampu tumbuh lebih besar, lebih inklusif, lebih inovatif, dan serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Inisiatif yang dilakukan BI bukan hanya memperkuat sistem keuangan, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih adil dan sejajar dengan prinsip syariah. Nah, itu saja teman-teman pada tema kita pada hari ini atau materi yang saya ingin lanjutkan kemarin. Untuk kesalah kata dan apapun itu, mohon maaf karena manusia itu tempatnya salah, bukan tempatnya benar. Mohon sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali pada topik selanjutnya yang akan kita bahas pada perbankan syariah, ekonomi syariah. Di sini saya melanjutkan teori kemarin, yaitu sekarang maksudnya itu peran strategis Bank Indonesia dalam perbankan syariah. Nah, Bank Indonesia disebut BI memiliki tugas utama menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, BI turut bertanggung jawab dalam memastikan bahwa sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, mampu tumbuh dengan sehat, stabil, dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar. Nah, seiring tingginya jumlah penduduk muslim, berkembangnya UMKM serta meningkatnya demand masyarakat terhadap produk keuangan halal. Namun, tanpa campur tangan dan inisiatif dari Bank Indonesia, perkembangan sektor ini akan berjalan lambat dan tidak stabil. Melalui berbagai kebijakan, regulasi, program edukasi, serta dukungan teknis, Bank Indonesia berusaha memperkuat fondasi perbankan syariah agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Yang kedua, kita bahas ini definisi perbankan syariah. Nah, dalam dokumen BI menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu larangan riba atau bunga. Nah, segala bentuk tambahan yang diperoleh tanpa proses usaha dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan yang kedua adalah larangan gharar atau ketidakjelasan. Nah, ini akan harus jelas, transparan, dan tidak ambigu. Ketiga adalah larangan masir atau disebut judi atau spekulasi. Nah, untuk ini produk perbankan tidak boleh mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Sebaliknya, perbankan syariah mengedepankan prinsip. Yang pertama ada prinsip keadilan atau disebut fairness. Kedua itu keseimbangan atau balance. Yang ketiga itu kesejahteraan sosial atau social welfare. Nah, dasar inilah yang menjadi pedoman Bank Indonesia ketika menyusun berbagai inisiatif pengembangan industri perbankan syariah. Yang ketiga ini ada regulasi Bank Indonesia sebagai fondasi utama. Regulasi adalah langkah pertama yang sangat penting. Tanpa aturan yang jelas, tanpa aturan jelas, sistem perbankan tidak akan dapat beroperasi dengan baik. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait. Pertama itu ada standar akuntansi syariah. Nah, untuk standar akuntansi syariah, agar laporan keuangan bank syariah seragam dan dapat dibandingkan, BI bekerjasama dengan DSN MUI dan IAI dalam menyusun standar akuntansi syariah.
ini memastikan pertama ada pencatatan aset, kedua itu kewajiban, ketiga itu ada pendapatan, dan keempat ada pembayaran syariah sesuai prinsip syariah. B. Pengawasan bank syariah. BI memperketat mekanisme pengawasan seperti 1. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Kedua itu monitoring rasio pembiayaan. Ketiga itu evaluasi penerapan prinsip kehati-hatian atau disebut prudential principles. Keempat itu ada pengawasan kepatuhan syariah atau syariah compliance. Dan ketiga dan selanjutnya itu pengaturan produk keuangan. Nah, setiap produk syariah seperti mudharabah atau musyarakah, murabahah dan ijarah dan wakalah ini harus memenuhi standar syariah dan regulasi operasional yang diterbitkan BI. Keseluruhan regulasi ini bertujuan menjaga stabilitas, keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Tanpa regulasi yang kuat, bank syariah tidak dapat berkembang optimal. Keempat, inisiatif pemasaran dan sosialisasi perbankan syariah. Salah satu penyebab pertumbuhan perbankan syariah tidak secepat bank konvensional adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat. Karena itu, BI mengambil langkah strategis berupa A. Kampanye edukasi. Nah, BI menyelenggarakan kegiatan seperti seminar dan webinar syariah, kampanye publik, workshop di kampus dan komunitas, dan terakhir ini konten edukasi di media sosial. Tujuannya bukan hanya memperkenalkan bank syariah, tetapi menjawab berbagai mitos dan salah paham yang sering muncul. Misalnya, keyakinan bahwa bank syariah itu sama saja dengan baik konvensional. B. Promosi produk. BI juga melakukan kolaborasi dengan bank-bank syariah untuk mempromosikan produk seperti ada tabungan syariah, pembiayaan UMKM, pembiayaan kepemilikan rumah atau disebut KPR syariah. Terakhir itu ada kartu pembiayaan syariah. Promosi ini penting agar masyarakat mengetahui keunggulan produk syariah yang lebih etis, adil dan tidak berbasis bunga. Kelima ada peningkatan infrastruktur keuangan syariah. Agar layanan bank syariah modern dan mudah diakses, BI mengembangkan berbagai infrastruktur digital dan teknologi. Inisiatif ini mencakup ada sistem pembayaran syariah. Nah, integrasi layanan syariah itu dengan kris syariah, sistem clearing syariah, kartu debit syariah. Nah, teknologi ini mempermudah transaksi, meningkatkan inklusi keuangan, dan membuka akses bank syariah ke segmen digital. B itu pengembangan teknologi informasi. BI mendorong bank syariah berinvestasi dalam pertama ada mobile banking syariah, yang kedua ada internet banking syariah, ketiga ada core banking system yang sesuai syariah, yang terakhir ada keamanan cyber untuk melindungi data nasabah. Infrastruktur ini penting agar bank syariah dapat mengelola dana dan likuiditas secara efisien. Yang keenam ada kolaborasi dengan lembaga keuangan lain. Nah, Bank Indonesia menyadari bahwa perbankan syariah tidak bisa tumbuh sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti bank konvensional yang membuka unit syariah. Kedua itu lembaga keuangan non-bank, fintech syariah, BMT dan koperasi syariah. Dan terakhir ini perusahaan asuransi syariah. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jaringan layanan perbankan syariah, meningkatkan akses masyarakat, dan menciptakan inovasi produk baru. Contohnya, sinergi antar bank syariah dan fintech untuk pembiayaan UMKM. Kerjasama bank syariah dengan lembaga asuransi syariah atau disebut takaful. Sinergi dengan OJK dalam pengawasan syariah terpadu. Ketujuh ada pendidikan dan pelatihan SDM perbankan syariah. Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan industri perbankan syariah. Bank Indonesia mengadakan program pendidikan berupa pelatihan bagi karyawan bank syariah, sertifikat keuangan syariah, pengembangan kurikulum keuangan syariah di kampus, dan terakhir pelatihan regulasi dan pengawasan syariah bagi auditor dan konsultan. Tujuannya menciptakan tenaga kerja yang pertama memahami prinsip syariah, kedua menguasai produk keuangan modern, ketiga memiliki kompetensi analisis dan manajemen risiko. Tanpa SDM yang baik, bank syariah sulit
tumbuh karena produk syariah jauh lebih kompleks dibanding produk perbankan konvensional. Kedelapan, ada dukungan khusus untuk UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, namun UMKM sering kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank karena Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk menyediakan pembiayaan mikro berbasis mudharabah dan musyarakah. Kedua itu mendampingi UMKM melalui pelatihan manajemen. Ketiga itu memberikan akses pembiayaan dengan skema yang lebih adil dan tidak memberatkan. Program ini sangat penting karena integrasi UMKM ke dalam ekosistem keuangan syariah akan memperluas basis nasabah bank syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Kesembilan, tantangan pertumbuhan perbankan syariah. Meskipun berbagai inisiatif sudah dijalankan, industri perbankan syariah masih menghadapi beberapa hambatan penting. Itu seperti pertama, itu persaingan dengan bank konvensional. Nah, bank konvensional memiliki pertama ada modal lebih besar, jaringan lebih luas, produk lebih bervariasi, terakhir ada teknologi lebih maju. Bank syariah harus bekerja ekstra untuk mengejar ketinggalan ini. B itu kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat masih belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Kedua itu manfaat produk syariah. Ketiga itu konsep akad syariah. C itu skala industri masih kecil. Market share bank syariah masih di bawah 10% dari total perbankan nasional. Ini membuat daya saingnya lebih rendah. D itu produk dan inovasi masih terbatas. Dibandingkan bank konvensional, inovasi produk syariah masih lebih lambat. Oleh karena itu, mengatasi tantangan ini sangat penting agar industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan. Untuk kesimpulan pada materi kali ini secara keseluruhan, inisiatif Bank Indonesia sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan dukungan regulasi yang kuat, edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur, kolaborasi antar lembaga, pengembangan SDM, serta perhatian terhadap UMKM. Industri perbankan syariah perbankan syariah diharapkan mampu tumbuh lebih besar, lebih inklusif, lebih inovatif, dan serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Inisiatif yang dilakukan BI bukan hanya memperkuat sistem keuangan, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih adil dan sejajar dengan prinsip syariah. Nah, itu saja teman-teman pada tema kita pada hari ini atau materi yang saya ingin lanjutkan kemarin. Untuk kesalah kata dan apapun itu, mohon maaf karena manusia itu tempatnya salah, bukan tempatnya benar. Mohon sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kedua ada larangan gharar atau ketidakjelasan. Nah, ini akan harus jelas, transparan, dan tidak ambigu. Ketiga ada larangan masir atau disebut judi atau spekulasi. Nah, untuk ini produk perbankan tidak boleh mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Sebaliknya, perbankan syariah mengedepankan prinsip. Yang pertama ada prinsip keadilan atau disebut fairness. Kedua itu keseimbangan atau balance. Yang ketiga itu kesejahteraan sosial atau social welfare. Nah, dasar inilah yang menjadi pedoman Bank Indonesia ketika menyusun berbagai inisiatif pengembangan industri perbankan syariah. Dan ketiga ini ada regulasi Bank Indonesia sebagai fondasi utama. Regulasi adalah langkah pertama yang sangat penting. Tanpa aturan yang jelas, tanpa aturan jelas, sistem perbankan tidak akan dapat beroperasi dengan baik. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait. Pertama itu ada standar akuntansi syariah. Nah, untuk standar akuntansi syariah, agar laporan keuangan bank syariah seragam dan dapat dibandingkan, BI bekerjasama dengan DSN MUI dan IAI dalam menyusun standar akuntansi syariah. Ini memastikan pertama ada pencatatan aset, kedua itu kewajiban, ketiga itu ada pendapatan, dan keempat ada pembayaran syariah sesuai prinsip syariah.
B. Pengawasan bank syariah. BI memperketat mekanisme pengawasan seperti 1. Penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Kedua itu monitoring rasio pembiayaan. Ketiga itu evaluasi penerapan prinsip kehati-hatian atau disebut prudential principles. Keempat itu ada pengawasan kepatuhan syariah atau syariah compliance. Dan ketiga dan